Kisah di balik proklamasi. Tahukah sahabat, kenapa Hari Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus? Karena di tanggal tersebut terjadi peristiwa besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu apa peristiwa besarnya? Yap, betul sekali. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diwakili oleh Bung Karno dan didampingi oleh Bung Hatta. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat ini menandai dimulainya revolusi nasional untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Sahabat, menjadi hari yang bersejarah, peristiwa proklamasi tentu memiliki banyak kisah di baliknya yang menarik untuk dibahas. Lantas, kisah apa sajakah itu? Yuk kita bahas. Pembentukan PPKI. Dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945 telah dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wetyodiningrat. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima yang secara otomatis menurunkan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Memanfaatkan momen ini, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI sebagai pengganti BPUPKI untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ditambah lagi, bom atom kedua kembali dijatuhkan ke Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah pada Amerika Serikat. Tahukah sahabat, siapa pemimpin PPKI? Sosok yang dipilih untuk memimpin PPKI adalah Insinyur Soekarno yang juga merupakan anggota golongan tua. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta selaku pemimpin PPKI beserta Dr. Rajiman Wetyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam untuk membahas kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan Jepang setelah mengalami kekalahan oleh sekutu. Sementara itu, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Akibat berita tersebut, para pejuang pun bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan dan menolak kemerdekaan Indonesia yang hendak diberikan oleh Jepang. Kembalinya dari Dalat, Soekarno didesa oleh Sultan Syahrir agar segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat hanya tipu muslihat Jepang untuk menyerahkan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah, dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan saat itu justru dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar. Beliau juga mengingatkan bahwa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang resmi menyerah pada sekutu di kapal USS Missouri dan berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan sekutu. Mendengar berita tersebut melalui radio BBC, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, golongan tua tidak ingin terburu-buru dan merekomendasikan konsultasi pada rapat PPKI. Hal ini pun ditolak oleh golongan muda karena menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan atas usaha sendiri, bukan karena kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta bersama Subarjo ke kantor Bukanfu, Laksamana Muda Maeda di Jalan Medan Merdeka Utara untuk meminta konfirmasi. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan baik. Namun, ia menyampaikan bahwa belum ada instruksi apapun dari Tokyo. Sepulang dari Maeda, Soekarno dan Hatta mempersiapkan pertemuan PPKI pada pukul
10 pagi tanggal 16 Agustus di kantor Jalan Pejambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Namun, gejolak tekanan para pemuda yang menginginkan segera dilaksanakannya proklamasi membuat rapat yang direncanakan batal. Peristiwa Rengas Dengklok. Tahukah sahabat, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Sahabat, peristiwa Rengas Dengklok atau dikenal sebagai penculikan Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa bersejarah dalam perjalanan proklamasi loh. Pada 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda seperti Hairul Saleh, Sukarni, Ikana, Sudan Kasinggi yang merupakan anggota PETA serta pemuda lainnya membawa Soekarno beserta Fatmawati dan putranya Guntur yang baru berusia 9 bulan serta Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tak terpengaruhi oleh Jepang. Para pemuda pun meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang siap melawan Jepang apapun resikonya. Di sisi lain, golongan muda seperti Wikana dan golongan tua seperti Ahmad Subarjo merundingkan pelaksanaan proklamasi yang rencananya akan dilakukan di Jakarta. Dengan diantar Yusuf Unto, Ahmad Subarjo pun menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Penyusunan teks proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, Jenderal Mayor Nishimura menyampaikan bahwa Jepang harus menjaga status quo atau kekosongan kekuasaan dan tidak mengizinkan persiapan kemerdekaan Indonesia, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Hal ini membuat Soekarno-Hatta semakin yakin untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bersama dengan Ahmad Subarjo dan pejuang lainnya, Soekarno-Hatta menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Meski sempat mengalami perbedaan pendapat mengenai definisi pemindahan kekuasaan, namun akhirnya konsep teks proklamasi berhasil disepakati dan diketik oleh Sayuti Melik. Perundingan penyusunan teks proklamasi berlangsung dari pukul 2 pagi hingga 4 dini hari. Kemudian, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Detik-detik proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan kediaman Soekarno, agenda proklamasi kemerdekaan pun dilaksanakan. Acara dimulai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut, diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, acara tersebut disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, Wakil Wali Kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, maka dimulailah masa revolusi nasional. Peristiwa proklamasi ini diperingati setiap tahunnya pada tanggal 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, sahabat, demikianlah beberapa kisah bersejarah di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ternyata proklamasi tidak terjadi dengan mudah ya. Ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum kemerdekaan berhasil diwujudkan. Selain kisah proklamasi, masih banyak informasi lain yang menarik untuk dipelajari di sini. Jadi, jangan lupa untuk simak informasi lain ya.